saja mual mungkin eta jelema bisa kumpul di tempat anu doang kieu, urang sama-sama baca tahlil berjamaah, kita sama-sama baca sholawat berjamaah, kita sama-sama baca marhaban berjamaah, disertai iringan-iringan rudda. Zaman dulu Serang itu adalah rajanya rudda, sekarang diganti jadi hadrah. Nah hadrah ini baru kesininya, maka di situ di zaman dulu hadirin yang dimuliakan Allah, saya punya abah namanya Wasih, tafaul kepada Tubagus Wasih bin Tahir. Nah ini sejarah yang mengatakan bahwa dari dulu antara Serang, Banten, Pandeglang tetap kokoh bersatu antara satu sama lainnya, satu darah saketih ulah para saya insya hadirin yang dimuliakan Allah. Manusia yang Allah berikan sehat secara zahir saja, gak mungkin mereka mau berkumpul di tempat ini. Mereka tidak dipanggil oleh Allah, maka beruntung kita semua dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang mengatakan nusuk dibaca kepada santrinya itu kalimat la haula wala quwata illa billahi. Orang ana daya upaya sumingkir saking maksiat. Kalau bahasa Jawanya begitu bukan? Tidak ada daya upaya untuk menghindar dari maksiat. Wala quwata lan orang anak kekuatan ngalaksanakeun ibadah saking Allah taala, angin pitulung saking Allah subhanahu. Gak ada pertolongan dari Allah, gak bakal kuat ibadah. Gak ada pertolongan dari Allah, gak akan kuat menghindar dari maksiat. Justru malam ini Allah berikan kita kekuatan untuk menghindar dari maksiat. Allah berikan kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu. Saya mau tanya kepada orang sini, tadi baca tahlil tidak? Baca tahlil tante? Maca te? Maca te? Baca tasbih te? Baca tasbih pasti dipimpin ku guru-guru orang. La ilaha illallah, la ilaha. Kita bacaan tahlil jemaah Islam semua menyeru kalimat la ilaha illallah. Kita bayangkan sekarang kita muda mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu kalimat tauhid dipersulit. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika di mana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan, mendahirkan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur angel, susah, disiksa, dibantai, dibuih, dihabisi, diperkosa keluarganya. Siapa yang mengikut kepada kalimat la ilaha illallah? Masya Allah, perjuangan Rasulullah nggak sampai di situ hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau juga mengalami pemboikotan yang sangat luar biasa. Maka untuk mereka para dzurriyyah Nabi, baik itu kabilah daripada Sinan Imam Muhajirullah bin Isa, atau Sinan bagi Muqaddam, atau keluarga daripada Habib Alwi Habib bagi Muqaddam yang menurunkan daripada Abdul Malik punya cucu namanya Abdullah, sampai kepada Auliya Tis'ah, sampai kepada Syekh Sarif Hidayatullah, sampai kepada Maulana Hasanuddin, sampai kepada Maulana Yusuf, sampai kepada dulur-dulurnya para tubagus, insyaallah nyambung nasabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Bayangkan bagaimana Tubagus Kuncu dulu berjuang di jalan Allah, bagaimana dulu Tubagus Sakrah berjuang di jalan Allah, bagaimana mereka para ulama-ulama kita, Sayyid Muhammad Tawawi bin Umar Al-Bantani, mereka para Sadatul Syurafa yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Betapa sulitnya, betapa susahnya. Sekarang kadang-kadang kita wong Serang, wong Banten diajak zikir aja malas-malesan, sumeh-sumehan. Betul tidak? Betul tidak? Ada majlis zikir tuh ning kono, ada majlis di sana, ada majlis sholawat di sana, ada majlis zikir di sana. Wislah pada baik. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kula bangkit insyaallah sedetik mah bahasa Jawa insya. Teng Pelamunan kula, unit Pelamunan. 4 tahun di Pelamunan dulu. Jadi orang Pandeglang nyasar di Pelamunan. Mudah-mudahan diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Bercermin terhadap mereka
apalagi kita bercermin kepada sahibul kalimat. Sebab kenapa? Itu nama Rasulullah sangat mulia, itu nama Rasulullah sangat agung. Allah yang menyampaikan sendiri ketika di mana Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Adam pertama kali dibentuk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanufikha fis-sur, kemudian ditiupkan atas dia fanufikha fir-ruh, maka ditiupkan di dalam jasadnya Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Tatkala Nabi Adam ditiupkan roh, mata mulai terbuka, tangan mulai bergerak, maka pada saat itu dikonstruksi bangunan-bangunan arus dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Luar biasa hadirin, Nabi Adam ini bertanya kepada Allah, ya Allah, man hadzal ism, siapa nama ini wahai Allah? Yujaru fi qaulih, selalu disatukan namanya dengan namamu, selalu dipersertakan namanya dengan namamu. Di surga Naim tertulis kalimat la ilaha illallah, di surga Aden tertulis kalimat la ilaha illallah, berikut stempel kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ngaran saha ia Muhammad Rasulullah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya Adam min hadzal ism khuliqta wa khuliqatil alam. Wahai Adam, dengan nama Muhammad inilah, dengan aran Muhammad inilah, maka engkau diciptakan olehku, engkau ditiupkan ruhnya olehku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya ini pula lah yang diciptakan surga dan neraka, diciptakan seluruh alam semesta dari mulianya baginda Nabi kita Muhammad. Makanya pantas beliau mendapatkan julukan Sayyidul Saqalain, Sayyidul Kaunain wa Asrafus Saqalain, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang masih anti dengan Sayyiduna, Masya Allah. Itu Nabi Muhammad bukan makhluk biasa. Zahir beliau seperti biasa, tapi batin hakikatnya beliau adalah manusia yang sangat luar biasa. Makanya beliau dipuji dalam syair, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, Muhammadun mujadahikun lidhaifi mukrimuhu, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ya wasi'al karami. Nabi Muhammad basyar, zahirnya seperti manusia biasa. Nabi Muhammad nikah, Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad ke pasar membantu pekerjaan istrinya, Nabi Muhammad ikut membantu kebutuhan istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sangat luar biasa. Tapi beliau bukan manusia biasa, adalah beliau manusia yang sangat luar biasa. Inilah akhlak, inilah adalah ciptaan keagungan dari baginda Nabi kita Muhammad. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Maka tatkala beliau memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berapa darah yang keluar, berapa manusia yang disiksa oleh Allah, disiksa oleh mereka orang-orang kafir Quraisy, dihabisi. Satu akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau yaitu sedang melaksanakan ibadah salat menghadap ke arah kiblat, beliau salat di hadapan kiblat, masih ada patung-patung berjejeran, beliau jalankan salat di situ. Kemudian terdengar berita oleh Abu Jahal yang sangat tidak suka dengan baginda Nabi kita Muhammad, terdengar oleh Abu Lahab yang tidak suka dengan baginda Nabi kita Muhammad. Ini mereka nggak senang dengan Rasul. Eta si Muhammad karena naonan ngarep ka kiblat, ngarep kana Baitullah, berdiri seperti jok membukukan punggung, kemudian sujud. Ini ngapain ini Muhammad? Kami tidak melakukan hal itu. Kami menyembah Lata wal Uzza, kami menyembah patung-patung yang disiapkan oleh kakek nenek moyang kami. Kemudian apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Kezaliman seorang Abu Jahal yang pada saat itu beliau mengumpulkan kotoran, dan kotoran tersebut dibawa, setelah dibawa dekatkan dengan Nabi, ditimpahkan ke punggungnya baginda Nabi kita Muhammad.
Kira-kira kalau wong Serang lagi sholat ada yang lemparin kotoran, kira-kira ini marah tidak? Marah tidak? Nyabut golok doa, golok nanti emas, golok sunangkar ngarana. Nyabut go. Tapi apa yang terjadi dengan Rasul? Beliau tidak bergeming dari sujud. Beliau tidak batalkan sholatnya melawan Abu Jahal. Padahal tidak berapa Rasulullah. Ketika Rasulullah bangkit dari sujudnya, selesaikan daripada sholatnya, maka beliau akan bisa menghantam seorang Abu Jahal sekali pukulan. Abu Jahal mungkin bisa yaitu pingsan 3 hari 3 malam dari hebatnya tangan baginda Nabi kita Muhammad. Tapi beliau tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu untuk pribadi beliau, itu untuk diri pribadi beliau, sehingga beliau tidak bergeming dari sujudnya, terus meneruskan daripada sholatnya, tidak menghentikan daripada sholatnya. Kemudian datanglah anak beliau yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah keluar dari rumahnya sambil bercucuran air matanya, sedih melihat ayahnya punggungnya ditimpahin kotoran unta, dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau mengatakan, ma fa'ala bika ya ammi, wahai Abu Jahal, wahai keluargaku, wahai keluarga baginda Nabi, apa yang kau lakukan ini adalah berupa penghinaan. Beliau adalah utusan Allah. Maka kemudian apa yang dikatakan Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan, ente Fatimah, ente masih kecil. Tak lepas juga pipinya Sayyidah Fatimah digampar oleh yaitu seorang Abu Jahal, padahal beliau anaknya baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, ya binti isbiri, wahai anakku, sabarlah, apa yang menimpa kamu ini ada sesuatu hal yang luar biasa. Aku ini dai, aku ini pengundang, aku ini pengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa rahmatan lil alamin. Beliau disebut dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Beliau rahmat bagi seluruh alam semesta. Makanya beliau mendapatkan julukan Nabiyur Rahmah. Beliau mendapatkan julukan Nabiyus Syafa'ah. Beliau mendapatkan julukan Nabiyus Syafaqah. Nah, eta Nabi Rahmah. Nabi Rahmah adalah Nabi pembawa kasih sayang. Allah yang menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau ya asyrafal khalqi, ya sayyidana wa ya habibana Muhammadan, illa terkecuali rahmat untuk alam semesta. Rahmat datangnya beliau. Bagaimana tidak rahmat, hadirin yang dimuliakan Allah? Anda para perempuan, ketika di zaman dulu dilahirkan sebelum bi'sahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda sudah terhina. Tatkala Anda yaitu haid mengeluarkan darah dari kemaluan Anda akan disingkirkan. Anda melahirkan anak dan anak Anda perempuan, anak Anda akan dikubur hidup-hidup. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tingkat kenaikan derajat perempuan tetap di bawah itu yang namanya laki-laki, ditaikan atas sebab kita dijadikan umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Jadi gak butuh emansipasi, gak butuh, udah diangkat sama Rasul. Gak butuh itu yang namanya HAM, gak butuh, udah diangkat sama baginda Nabi kita Muhammad. Gak boleh perempuan mengimbangi derajatnya laki-laki. Quran menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Sekarang saya tanya, kalau ada laki-laki 1, perempuan ada 4 orang, boleh tidak laki-laki, boleh tidak perempuan tersebut jadi imam laki-laki? Boleh tidak ketika sholat jadi imam laki-laki? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini menandakan bahwa perempuan diangkat derajatnya oleh baginda Nabi, diagungkan oleh baginda Nabi. Ketika Rasul diutus, maka kabilah Uwais dan Khazraj bersatu. Ketika Nabi diutus, derajat-derajat para perempuan diangkat oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak disetarakan memang dengan laki-laki, tapi derajatnya diangkat oleh mereka semua atas izin Allah, karena diutusnya baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal yang tidak senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab yang juga tidak senang dengan Rasulullah. Tapi ada satu keistimewaan dalam syair, dikatakan bahwasannya idza jaa damu bitabbat yada bil jahimi mukhallada
hatta annahu fi yaumil itsnaini yukhaffafu lis-sururi bi Ahmada. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Abu Lahab yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Abu Jahal yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Abu Lahab apalagi? Abu Lahab 2 kali laknatan dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. 2 kali laknatan. 1 laknatan untuk dirinya, 2 laknatan untuk istrinya, semua keluarganya yang mati dalam keadaan kafir masuk ke dalam neraka. Tapi luar biasa yang beliau dikekalkan di neraka jahim. Hatta annahu fi yaumil itsnaini, datang berita satu hadis kepada beliau anu diimpikeun ku paman beliau ngaranna Sayyiduna Abbas ibn Abil Muttalib, yaitu ketika bermimpi Abu Lahab mendapatkan keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah fi yaumil itsnaini. Setiap hari Senin keluar saripati makanan surga dari jari jemarinya, keluar saripati minuman surga dari jari jemarinya, diringankan di dalam siksaan kuburnya. Kenapa? Yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. Beliau diringankan karena beliau pernah ketika pertama kali burusut eta Nabi Muhammad diragakeun ka muka bumi, dibidani oleh Sayyidatuna Aisyah, ditemani oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau merasakan kebahagiaan atas lahirnya seseorang ponakan laki-laki yang bernama Muhammad. Padahal Abu Lahab gak tahu itu Muhammad yang akan jadi musuhnya. Abu Lahab gak tahu dia yang akan paling memusuhi baginda Nabi Muhammad. Abu Lahab gak paham bahwa Nabi Muhammad ini adalah pembawa agama tauhid. Tapi karena bahagianya beliau atas lahir ponakan beliau yang tampan, yang wajahnya bercahaya, yang tangannya ketika dilahirkan tangan kiri tidak mengepal, tangan kanan menunjuk ke atas mengisyaratkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Tangannya tidak mengepal, tangan kirinya hadirin. Beda dengan kita. Ketika kita lahir ke muka bumi, apa yang terjadi? Tangan kita dua-duanya mengepal walaupun belum pakai sarung tinju. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad ini kiri diibarat katakan dunia. Beliau orang dalam dunia, beliau orang dalam harta, beliau orang dalam motor, beliau orang dalam mobil, beliau orang dalam usaha, beliau orang dalam suci orang. Apa yang diinginkan oleh beliau? Kemaslahatan untuk umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Ini yang diinginkan beliau. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, apalagi doanya ada urusan rezeki, pasti ketika saya berdoa di sini, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak rezekinya banyak. Oh, amin. Betul tidak? Betul tidak? Apalagi kalau udah sholat duha, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fis sama'i fa'anzilhu wa in kana mu'assaran fayazilhu. Oh, amin semua pada kencang. Nabi Muhammad SAW tidak pedulikan itu semua. Beliau ketika lahir, tangannya kirinya tidak mengepal, melainkan terbuka, tangan kanannya menunjuk ke atas. Dalam keadaan sudah dikhitan, dalam keadaan sudah bercelak mata. Buka dalam kitab Al-Barjanji, keagungan tentang kejadian kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau adalah orang yang paling benci dengan Nabi, orang yang menghina Nabi, orang yang ingin membunuh Nabi, yang mengiyakan rencana Abu Jahal. Tapi setiap hari Senin diberikan keringanan oleh Allah sebab beliau pernah bahagia atas dilahirkannya baginda Sayyidina Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu wa mata muwahhada. Atau apalagi kita yang tukang maksiat, kita yang tukang zina, kita yang tukang judi, kita yang tukang melakukan praktek-praktek prostitusi di belakang layar, tidak terlihat oleh umat, tidak terlihat oleh massa, namun ada waktunya kita membaca istighfar, ada waktunya kita tobat, ada waktunya kita hadir di tempat seperti ini. Insya Allah kita akan mendapatkan lebih daripada apa yang diberikan kepada Abu Lahab yang benci terhadap baginda Nabi kita Muhammad. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmu kita. Amin. Allah jadikan kita sama-sama hamba-hamba yang aminin, salimin, ghanimin, dakhilal jannata fi jannatin na'im. Amin ya Rabbal. Kita
kita berdoa mudah-mudahan Allah malam ini menjadikan kita semua betul-betul kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa takut dengan teror, tanpa takut dengan intimidasi, tanpa takut dengan tekanan dan segala macamnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan para syahadatus syurafa, keluarga daripada Tubagusiyin, keluarga daripada Syarifiyin, yaitu menjadikan mereka semua tolak ukur tombak daripada perjuangan umat Islam, meneruskan perjuangan daripada Sunan Gunung Jati sampai ke bawahnya, meneruskan daripada perjuangan Aulia Utis'ah dan seluruh keluarga daripada kabilah Adhamatul Khan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan antara Pandeglang, Serang, Banten selalu bersatu sampai kiamat nanti, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika nanti di alamul barzah kita dikumpulkan, kita dipersulit, ada di antara kita yang memberikan syafaat kepada kita. Ibu, bapak, kalau nggak jumpa saya di surga, nanti panggil saya Aif Amin. Aif Amin ini adalah mungkin bukan jadi ahli surga, tapi mudah-mudahan Allah yang akan menjadikan kita semua min ahlil jannah, min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas keterlambatannya dan saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi, bertemu dalam acara yang sama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakatis syurafa wa hdina al-husna bi hurmatil ulama wa amitna fi tariqatis syuhada wa ab'idna min al-fitan wal mihan wal balwa. Allah bihaqqi Syekh Syarif Bilaidullah wa bihaqqi Sultan Maulana Hasanuddin wa bihaqqi Sultan Maulana Tajul Arifin Pangeran Pasarian wa bihaqqi Sultan Maulana Yusuf wa bihaqqi Tubagus Wasil wa talib kulli jami'atul qusiyyin wa sarafiyyin an taj'al lana wa iyyakum min kulli dayqin faraja min kulli hammin makhraja min kulli bala'in afiyah min kulli hajatin mutaqabbala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'ala al-muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil